sore para pendengar setia Bali FM. Berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun di sore hari ini bersama orang-orang yang Anda kasih dan Anda cintai. Luar biasa sekali, tadi saya lewat jalan bypass, kemudian saya lewat jalan Raya Kapal. Ini ada acara melasti atau melis ya. Jadi buat para umat Hindu mungkin saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar juga ya. Dan di studio juga sudah hadir para bintang tamu yang akan memberikan informasi dan tips-tips seputar kesehatan yang nantinya dapat berguna bagi para pendengar setia di rumah. Nah, di studio sudah ada tamu spesial. Ada seorang atlet binaraga, seorang founder dari Rai Institute juga. Sudah bocorin namanya. Ada Bli Ade Rai. Selamat sore Bli. Selamat sore, terima kasih para pendengar semua sudah diundang ke sini. Terima kasih. Oke, gimana Bli kabarnya Bli sore hari ini? Baik, terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Nyepi di Bali rencana? Iya, nyepi di Bali. Ya. Oke. Ini juga ada Dr. Igusti Ngurah Made Bayuningrat. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore Mr. Kin. Selamat sore Bli Adirai. Terima sore, kasih dok. banyak sudah mengunjungi kami di sini lagi. Iya, dengan senang hati. Dan temannya. Oh iya. Ya. Dan tak lupa dari para pendengar Bali FM dimanapun berada. Kembali lagi di Bincang-Bincang Medis ya. Iya, dokter. Kali ini topiknya tentang hidup sehat dengan senang hati. Ya, sebagai ciri khas dari beliau. Ya. Ini jangan salah dokter. Ini kalau kita bicara masalah hidup sehat ini akan ada banyak sekali pro dan kontra dok. Ya. Ini kalau kita bicara masalah hidup sehat, kembali lagi ke tema kita di awal, healthy life way dan lifestyle. Itu kan beda sekali life way dan style ya kan. Nah, kalau saya tanya kepada dokter Bayu nih, dok, kalau menurut dokter arti kata sehat itu sendiri apa sih dokter? Iya, kita mengadopsi yang WHO gunakan ya. Artinya Badan Kesehatan Dunia mengistilahkan bahwa sehat itu pengertiannya tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara sosial, bahkan psikologinya juga. Oke. Iya, jadi tidak hanya terlepas dari persoalan kecacatan saja. Jadi semua aspek dipandang di sana secara menyeluruh. Sehingga berbicara masalah kesehatan tidak cukup hanya ngobrolin fisik saja. Oke. Jadi hal-hal lain termasuk sosial, hubungan dengan masyarakat juga kita bicarakan. Iya. Ya. Nah dokter, kalau dokter sendiri kan ini sudah mulai saya lihat nih lari. makan sudah mulai dijaga ya dokter ya. Iya. Ya. Tapi baru belajar ya. Lebih baik daripada tidak sama sekali saya kira. Ya. Pola hidup sehat sendiri menurut dokter itu seperti apa dokter? Iya, tentu yang namanya pola kan harus ada aturan-aturan main ya. Salah satunya ya tentu aturan main bagaimana kita makan yang sehat gitu ya. Kemudian tidur yang cukup gitu ya. Kemudian tidak lupa olahraga. Oke. Ya, nah ini konsep pola-pola inilah yang kita istilahnya, kalau bahasa kerennya katanya orang ahli-ahli ini kan pinter-pinter bikin istilah ya. Ada istilahnya olah rasa. Olah rasa ada olahraga. Betul. Ada olah pikiran. Ya olah apa lagi gitu ya? Olah tubuh dokter. Olah tubuh. Yang jelas bukan olah-oleh, apalagi oleh-oleh gitu ya. Wah, kalau itu saya mau dok. Itu. Ini kita akan bertanya ke Bli Adil. Bli, apa sih yang dimaksud dengan hidup sehat dengan senang hati, Bli? Ya mungkin lebih kepada kalau kita berbicara senang hati, pada dasarnya sebenarnya setiap saat kita diberikan opsi untuk bisa menikmati hidup ini sebenarnya. Nah, salah satu kalau kita berbicara menikmati hidup ini tentu biasanya segala sesuatunya yang seiring dengan kesenangan. Bukan kebalikannya seiring dengan ketidaksenangan. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan ketika kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita disebut dengan namanya kesehatan. Ketika kita menciptakan kesenangan di dalam pikiran kita disebut dengan namanya kedamaian. Ketika kita menciptakan kesenangan di dalam emosi kita disebut dengan namanya kecintaan. Dan ketika kita menciptakan kesenangan di dalam life energy kita disebut dengan namanya kesukacitaan. Nah, jadi membayangkan kalau kita memiliki 4 roda tadi, ibarat sebuah mobil, ada rodanya ada 4. Nah, jadi kalau kita berbicara menikmati hidup adalah bagaimana menciptakan kesenangan itu. Nah, cuma uniknya memang
Kalau berbicara sehat, kadang-kadang yang kita bahas hanya sekedar cuma kesenangan dalam tubuh saja. Iya, iya. Nah, dan yang lebih unik lagi adalah ketika kita kadang-kadang salah kaprah dalam menciptakan kesenangan dalam tubuh. Contoh paling gampang sederhana. Tubuh sebenarnya jauh lebih senang ketika berolahraga. Tapi ketika kita mengasosiasikan olahraga sebagai sesuatu yang melemahkan hati, contohnya misalnya wanita, aduh kalau saya olahraga mesti keramas lagi. Kalau saya olahraga keringetan. Ada yang bilang gini, Bli, kalau saya fitness nanti badan saya gede gitu. Iya. Ada yang bilang begitu loh. Iya. Jadi apapun yang kadang-kadang kita ciptakan tanpa kita sadari, menciptakan satu alasan cerdas, tapi terakhirnya justru malah menjauhkan kita dari sehat itu sendiri. Itu yang disebut dengan namanya membuat satu pembenaran terhadap sesuatu, tapi yang menjauhkan kita dari sehat. Jadi hati-hati di sana. Iya. Kalau kita membuat satu pembenaran atau justifikasi justru yang mendekatkan kita pada sehat, nggak apa-apa. Tapi kebalikannya jangan sampai yang terjadi. Nah, contoh paling gampang misalnya menciptakan kesenangan di dalam tubuh. Nah, ketika kita sedang menikmati makanan-makanan dengan kandungan kalori yang luar biasa tingginya, lalu kita bilang kita menciptakan kesenangan pada diri kita. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita tidak menciptakan kesenangan kepada tubuh kita, karena sebenarnya tubuh kita dalam hal ini adalah organ tubuh kita yang sebenarnya yang harus mencerna makanan itu. Tapi kita hanya berfokus kepada cita rasa lidah kita kan gitu. Dan itu pun juga cita rasa lidah kita itu juga standarnya tergantung daripada kebiasaan juga. Betul, betul. Contohnya misalnya masyarakat di Indonesia atau mungkin di Bali mungkin memiliki cita rasa yang kaya. Jadi makanan sendiri yang sebenarnya sudah ada rasanya secara alami ya sudah mengandung, kalau istilahnya sudah secara alami sudah mengandung berbagai rasa yang sebenarnya baik. Tapi karena kita kaya akan cita rasa, kita mau memasukkan lagi tambahan-tambahan rasa itu supaya biar kaya. Tapi yang menjadi tantangan adalah ketika begitu banyak kandungan-kandungan lain yang kita masukkan untuk mengisi kebutuhan kita akan standar kaya tadi, akan cita rasa. Pada saat itu yang harus dikorbankan adalah sebenarnya adalah kerja tubuh kita. Ya makanya kenapa akhirnya kebanyakan garam akhirnya jadi tekanan darah tinggi gitu. Ketika kebanyakan mungkin tambahan bumbu-bumbu yang lain juga, dan sebagainya akhirnya jadi racun di sana, atau bahkan juga darah menjadi lebih asidik, atau bahkan juga mungkin ternyata tambahan kalori yang berlebihan ketika dalam penyajian sebuah makanan hanya karena keinginan kita ingin memenuhi kebutuhan akan cita rasa yang tinggi tadi, akhirnya kalorinya jadi berlipat-lipat ganda, bukan cuma 2 kali lebih besar, bahkan bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali ya. Contoh yang paling gampang sederhana, kalau kita bilang sekepal tangan kita kentang misalnya saja ya, ini misalnya ya buat pemirsa di rumah, anggap aja sekepal tangan kentang direbus kalorinya 100, ketika dijadikan french fries menjadi 275, ketika dijadikan keripik kentang akhir menjadi 550. Setelah makan keripik kentang ditanya sudah makan belum, jawabannya belum. Cuma nyemil lagi. Iya. Nah, pada saat itulah sebenarnya masyarakat di Indonesia tanpa disadari mereka sebenarnya memasukkan kalori yang berlebihan kepada tubuhnya, dan pada saat itulah menciptakan sebuah sebenarnya ketidaksenangan di dalam tubuh. Tapi mereka bilang mereka menciptakan kesenangan di dalam tubuhnya. Jadi di roda pertama definisi daripada sehat adalah menciptakan kesenangan di dalam tubuh. Itu sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita bisa sinergis antara kita bilang kita menikmati makanan itu, tapi di sisi lain juga bagi tubuh kita justru bermanfaat. Sebagai contoh paling gampang misalnya kita mengkonsumsikan sayur-sayuran. Kalau mungkin para pendengar tahu, di rumah tubuh manusia itu lebih dari 72% terdiri dari air. Iya, betul. Bumi kita yang kita tinggali lebih dari 70% terdiri dari air. Betul. Nah, kebetulan makanan yang kita konsumsikan juga akan lebih menyenangkan kalau membayangkan digestive sistem kita itu adalah akan sistem pencernaan kita akan memiliki satu program yang lebih memudahkan ketika kita mengkonsumsikan makanan yang menyerupai persentase tubuh kita sendiri. Contoh paling gampang sederhana misalnya kenapa kita senang mengkonsumsikan sayur-sayuran dan buah-buahan. Betul. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan juga lebih dari 70% adalah terdiri dari air. Betul. Jadi kita bisa menikmati buah, kita bisa menikmati sayur, tapi ternyata selain itu juga ternyata organ tubuh kita juga menikmati juga untuk bisa mencerna makanannya gitu. Berbeda dengan kebalikannya ketika kita mengkonsumsikan misalnya anggap saja misalnya protein hewani yang digoreng misalnya. Iya.
Ya, secara cita rasa menyenangkan, sekali-sekali tentu tidak apa-apa ya. Tapi kembali lagi ketika bayangkan kita melakukan itu setiap saat ya, belum ditambah lagi dengan masuknya emosi di binatang yang tidak bagus ya. Yang istilahnya juga akan mempengaruhi tubuh kita juga. Jadi otomatis bukannya kita bilang tidak boleh, tapi kita hanya bilang bahwa penciptaan kesenangan di dalam organ tubuh kita jadi nilainya jadi berkurang. Nah, jadi saya rasa disinilah sebenarnya yang dibutuhkan edukasi itu sendiri gitu. Kayak olahraga, ketika kita mengasosiasikan olahraga sebagai memberikan sebuah kesenangan kepada tubuh kita karena suplai oksigen ke dalam darah jadi lebih baik kan, kerja jantung jadi lebih kuat, yang pada akhirnya nanti sebenarnya kita dalam beraktivitas juga lebih nyaman kan gitu kan. Nah, bukankah asosiasi itu yang harusnya kita pakai, sehingga ketika kita menjalankan olahraga kita jalankan dengan senang hati. Nah, tapi yang terjadi adalah justru olahraga seolah-olah dianggap sebagai sebuah beban tambahan atau dijadikan sebagai pengorbanan. Saya mengambil contoh paling gampang sederhana. Ketika seseorang bertanya pada saya, itu Adere olahraganya tiap hari ya? Saya bilang iya, saya olahraga tiap hari. Lalu dia bilang saya itu orangnya disiplin. Wah, luar biasa sekali katanya, disiplin sekali karena olahraga tiap hari gitu dok. Tapi ketika kalau ada orang bertanya sama saya, itu mandi tiap hari ya? Saya bilang iya, saya mandi tiap hari loh. Dari kecil dulu sampai sekarang saya mandi tiap hari. Tapi saya nggak pernah mendapatkan pujian disiplin. Kenapa saya tidak mendapatkan pujian disiplin pada saat mandi dibandingkan dengan pujian disiplin pada saat saya berolahraga? Jawabannya karena kecerdasan kita akan kebersihan sudah tinggi. Sehingga ketika kita menjalankan mandi, orang lain merasa ya wajar aja memang harus mandi. Karena kecerdasan kita akan bersih, kita tahu bahwa bersih itu adalah sebuah kontribusi, bukan sebuah signifikansi. Jadi di sini ada garis tipis antara kontribusi itu artinya memberikan kebaikan bagi diri kita. Kontribusi adalah ingin menunjukkan pada orang lain betapa ibarat signifikansi adalah ingin menunjukkan pada orang lain bahwa istilahnya saya butuh dihargai loh dengan saya melakukan ini. Nah, jadi makin banyak yang melihat rasanya senang gitu rasanya ya. senang. Nah, artinya apa di sini? Artinya ketika kita menjalankan olahraga, kita ada keinginan sebuah signifikansi untuk dibilang sama orang, lihat nih, saya dong olahraga tiap hari. Waduh, kamu luar biasa ya olahraga tiap hari. Jadi padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa bedanya olahraga tiap hari sama mandi tiap hari? Kalau kita menyadari bahwa yang namanya olahraga, yang namanya mandi itu adalah sebuah kontribusi terhadap diri kita, di mana ada istilah yang mengatakan kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Jadi kita tidak bisa memberikan kebersihan pada orang lain kalau kitanya nggak bersih. Kita tidak bisa memberikan kesehatan pada orang lain atau memberikan kebaikan pada orang lain kalau kitanya tidak baik atau tidak sehat. Nah, jadi saya rasa disinilah salah pahamnya. Jadi bagaimana caranya merubah cara pandang itu untuk mengatakan bahwa olahraga itu adalah memang sesuatu yang kita lakukan. Bahkan umat muslim aja paling gampang. Dia bisa sholat 5 kali loh. Itu sehari. gerakannya. Kok bisa ada waktunya gitu ya? 5 kali loh. Itu gimana ceritanya? Jawabannya karena kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Umat Hindu di Bali, Trisani ya 3 kali sehari. Kok bisa ada waktunya 3 kali sehari? Kesadaran itu yang karena kesadarannya ada. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita olahraga ya karena kesadarannya ada. Persis seperti mandi, bahkan sikat gigi pun bisa sehari 3 kali. Karena punya kesadaran untuk menjaga istilahnya mulut yang bersih. Jadi saya pikir di sini yang mesti dirubah, bahwa kembali lagi olahraga itu bukan sebuah pengorbanan, tapi olahraga itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan bagi kebaikan diri kita sendiri. Ya, oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita harus break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantre, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita Hidup Sehat dengan Senang Hati. Nah, bersama Bli Adire dan Dr. Bayu sudah ada di studio. Nah, Bli Ade, saya ingin bertanya nih, Bli, karena saya melihat banyak sekali passion dan lifestyle ini bukan lifeway ya, Bli. Lifestyle itu masyarakat itu diet. Kemudian saya tanya, kamu kok tidak makan? Oh, saya lagi diet. Perasaan kalau orang diet itu yang sempat saya ketahui itu bukan berarti tidak makan ya, Bli. Ya. Mungkin Bli Ade bisa meluruskan itu, Bli. Ya, jadi dari kata diet sendiri sebenarnya kalau istilahnya adalah pengaturan makanan ya. Pengaturan makanan itu tergantung daripada, ibarat pengaturan makanan itu strategi atau metode. Nah, tapi yang lebih utama adalah esensi daripada metode itu kan gitu ya. Itu mungkin sebenarnya pesan daripada
Krishna pada Arjuna istilahnya, jangan terperangkap di dalam peran, tapi memahami esensi daripada peran itu. Nah, jadi kita tidak terperangkap di dalam peran sebagai orang sehat dengan menjadi sebuah signifikansi seolah-olah, wah saya ini orang yang sehat, saya sih udah nggak bisa ya makan makanan yang misalnya masih pestisida. Saya kalau nggak organik nggak bisa saya makan. Wah saya kalau misalnya nggak olahraga, wah badan saya bisa sakit-sakitan. Atau misalnya ya kan gitu ya, malah gangguan jiwa. Atau seolah-olah bahkan apapun yang kita lakukan kadang-kadang lebih kepada sebenarnya kita ketimbang daripada memberikan kontribusi kepada kebaikan tubuh kita melalui gaya hidup sehat tadi, tapi yang kita lakukan justru adalah kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain melalui gaya hidup kita tadi. Nah jadi itu yang garis tipis yang tadi kita mesti aware aja gitu. Jadi sekali lagi pengaturan makanan sama halnya dengan pengaturan keuangan, tujuannya adalah demi kebaikan kita sendiri. Kontribusi. Jadi kontribusi pada diri kita sendiri. Dengan saya mengatur makanan saya, membayangkan mulut kita adalah sebuah pintu. Bayangkan kalau mungkin para pendengar kan kembali lagi ada yang bekerja, ada yang mungkin sekolah, atau bahkan pintu di rumah aja sendiri. Siapa sih yang boleh masuk ke dalam rumah? Kan tentu kan ada seleksinya. Siapa yang boleh masuk ke kantor ada seleksinya. Betul. Siapa yang boleh masuk ke mall aja ada seleksinya gitu ya. Dan sebagainya. Apalagi kalau kantornya misalnya ke istana gitu, misalnya ke kantor gubernur gitu misalnya, pasti ada seleksinya kan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya di sini hanya ada pengaturan maksudnya. Bukan sebuah eksklusivitas, bukan, tapi lebih kepada pengaturan. Pengaturan demi kebaikan gedung ruangan itu sendiri supaya terawat rapi kan. Sehingga apa yang masuk lewat pintu itu, nah dalam hal ini kalau pintu itu adalah mulut kita, maka apa yang masuk lewat mulut kita otomatis jadi harus diatur. Apakah satu sumbernya, apakah dua penyajiannya, apakah 3 jadwal timingnya, ataukah 4 jumlah atau kalorinya, misalnya kayak gitu. Bahkan kalau di dalam dunia kedokteran juga sama. Ketika seseorang sakit, dokter menganjurkan untuk mengobati dengan harus mengkonsumsikan obat misalnya ya. Anggap aja harus mengkonsumsikan obat. Berarti kan di situ akhirnya ada sebuah aturan. Aturannya juga sama seperti diet. 1, yaitu sumber obatnya apa. 2, penyajian. Bagaimana cara mengkonsumsikan obat tersebut. 3 adalah jadwal dan timing. Berapa kali diminum, kapan aja, sebelum apa sesudah makan atau bersama makan. Dan yang ketiga adalah jumlah atau kalori, atau di sini dalam hal itu yaitu dosis misalnya. Jadi saya pikir sebenarnya diet itu lebih kepada pengaturan itu untuk kebaikan kita. Nah tentu memang dilakukan dengan senang hati itu dalam arti itu tadi, bahwa kita melakukannya memang karena kita tahu kita lakukan demi kebaikan kita. Maka nggak ada cerita ibaratnya setiap kali kita mandi kita pasang status, lihat nih gue mandi gitu. Kayaknya orang bingung gitu. What's so special about mandi kan gitu kan orang gitu. Tapi ketika kita olahraga kan kita pasang status gitu ya. Atau enggak kita makan sehat kita pasang status gitu saya kan. Banget kayak Andrew. Jadi kita ingin mau tunjukin ke orang lain, lihat nih makanan saya sehat loh gitu. Tapi di sisi lain kalau itu menjadi semangat, motivasi bagi diri kita dan orang lain, saya rasa nggak ada masalah. Tapi di sisi lain kita tetap mesti aware, sadar adalah bahwa sehat itu at the end of the day itu adalah demi kebutuhan kita untuk berkontribusi kebaikan pada diri kita sendiri, which is adalah menciptakan kesenangan dalam tubuh. Ada 6 kebutuhan manusia. Ini dari salah satu sumber aja ya. Tapi anggap aja dari 6 kebutuhan itu kita nanti akan sedikit memahami untuk bisa melihat bahwa ternyata ibaratnya untuk kita sebel sama orang lain itu sebenarnya nggak gampang. Karena kita ngelihat setiap orang pasti akan larinya nggak jauh-jauh dari 6 kebutuhan itu. Kebutuhan nomor 1 yang disebut namanya adalah kebutuhan akan kepastian. Nomor 2 adalah kebutuhan kebalikannya kebutuhan akan kepastian. Manusia itu kadang-kadang paradok, yaitu ketidakpastian. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. 1 kepastian, 2 ketidakpastian. 3 adalah kebutuhan akan yang namanya love and connection, cinta kasih sayang ya, atau berhubungan dengan orang lain ya, relationships dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah kebutuhan akan dihargai. Yang dikenal dengan signifikansi. Ini ya. Banyak sekali ini. Oke. Lalu yang kelima adalah kebutuhan akan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan. Itu hubungannya dengan diri kita sendiri ya. Jadi needs for growth biasanya orang bilang.
Jadi kayak kita sekarang kepengen belajar yang lebih baik dari diri kita sebelumnya, itu adalah masuk di dalam kebutuhan nomor 5. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kontribusi. Apakah kontribusi terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, terhadap sesama. Nah, sekarang mungkin nah sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kebutuhan akan kepastian. Sekarang kalau saya tanya, kenapa hari ini orang-orang kepengen kerja? Karena mau cari penghasilan, karena ingin ada sebuah kepastian. Kenapa ingin berkarir? Karena ingin ada satu kepastian. Kenapa ingin waktu pacaran sama pasangan udah itu kayaknya yuk kita resmikan gitu ceritanya. Apakah resmikan jadi cewek cowok, lo jadi pacar gue ya gitu, atau menjadi istri saya atau suami saya atau apapun lah, pasti ada satu kebutuhan untuk pasti. Jadi ada satu keinginan untuk pasti. Tapi nah ini menjadi tantangan lagi ya buat pemirsa, karena biasanya kepastian itu sebenarnya membuat kita jadi tidak bisa berkembang ya, karena kalau udah pasti kan berarti tidak ada possibility lain gitu. Tapi anggap aja kebutuhan akan kepastian, maksudnya itu pemirsa jadi mengerti ya, atau pendengar mengerti. Yang kedua adalah kebutuhan akan kebalikannya kepastian. Ternyata kita juga butuh sesuatu yang ketidakpastian. Contoh paling gampang sederhana misalnya, nanti sore akan ada pertandingan Bali United melawan Persib Bandung, misalnya ceritanya. Wah seru ya, yuk ntar sore kita nonton. Alah udah nggak usah ditonton, udah pasti menang Bali United 1-0, udah di babak pertama itu golnya itu di menit ke 30. Lalu orang bilang, lah gimana sih kok dikasih tahu? Lah iya kan katanya mau pasti. Saya nggak mau pasti. Saya nggak butuh pasti kalau dalam hal itu gitu. Saya dalam hal itu nggak butuh pasti. Makanya disebutnya namanya, kalau kebutuhan ketidakpastian disebut namanya kebutuhan akan variety in life, atau yang dikenal dengan namanya surprises. Kita butuhkan kejutan. Kayak kita nonton film, kita nggak mau diceritain. Udahlah, nggak usah nonton lah. Nanti terakhirnya kan jagoannya mati tuh terakhirnya. Pokoknya kita kesel banget dikasih tahu gitu ya kan. Atau enggak skor pertandingan kita dikasih tahu. Atau enggak misalnya mungkin dalam segala hal aja, kadang-kadang kita butuh kejutan. Misalnya, nanti diem-diem aja ya, nanti kalau Dokter Bayu nanti ulang tahun, ntar kita beliin ini. Udah kasih tahu aja gitu. Jadi nggak seru gitu ya. Nggak seru gitu. Nah, jadi kebutuhan keinginan kita untuk seru itu justru adalah kebutuhan akan variety in life tadi. Jadi kebutuhan akan ketidakpastian, atau yang dikenal dengan yang namanya adventure gitu. Nah, di dalam ketidakpastian sebenarnya terdapat sebuah kebebasan yang luar biasa. Nah, itu yang sebenarnya yang the field of all possibility justru terjadi di dalam sebuah ketidakpastian. Makanya kenapa kita sebenarnya ketika kita tidak pasti dalam berkarir, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melakukan kegiatan, saya aja nggak pasti kok. Misalnya contohnya saya punya bisnis usaha, saya gym. Sekarang ditanya, pasti nggak gym saya bakalan laku, rame, bagi ya bulan ini kebetulan kita kerja keras ya laku, rame. Tapi kalau ditanya bulan depan udah pasti dapat pemasukan bagus, ya nggak pasti sih. Jadi tapi buat saya ketidakpastian tidak dijadikan sebagai sesuatu yang mengecilkan hati saya, tapi ketidakpastian justru dijadikan sebagai motivasi bagi kita untuk bilang bahwa kita terima ketidakpastian ini. Ketika sebuah ketidakpastian kita ikhlas menerimanya, justru menguatkan. Akhirnya ketidakpastian itu menjadi sebuah yang namanya sebuah adventure, sebuah petualangan. Tapi ketika sebuah ketidakpastian kita tidak ikhlas menerima, yang terjadi adalah sebuah ketakutan dan kekhawatiran. Benar gak? Aduh, takut banget gue. Bisa depresi. Kita nggak bisa depres gitu. Banyak orang stres dan depres gara-gara tidak menerima ketidakpastian. Wah, masa pacaran gini-gini terus, nanti kita mau kemana ini apa? Jadi dia ngerongrong terus sama pacarnya terus. Jadi kita mau kemana nih hubungan ini apa gitu? Ngotot terus. Akhirnya ketimbang dia menjadi pacar yang baik, dia menjadi pacar yang annoying. Karena tiap kali bukannya menikmati hari itu ketika bisa bersama sama pasangannya, yang ada dia stres terus mau nanyain statusnya gimana nih, statusnya nih gimana. Jadi dia tidak menikmati ketidakpastian, tapi yang ada dia kepengen mendapatkan kepastian. Nah, jadi hati-hati di sana juga. Nah, biasanya orang yang biasanya pamrih itu pasti orang yang tidak mau mengembrace atau menghargai ketidakpastian. Karena kan kita pamrih biasanya. Oke deh, gue mau deh ngambil kerjaan ini, tapi gue dapat apa? Nah, kan kayak gitu kan. Selalu kan jadi kayak gitu. Nah, makanya kenapa orang bilang jangan menciptakan tujuan, tapi ciptakan itikat. Itikat itu adalah hasrat tanpa pamrih.
Tapi kalau tujuan itu kadang-kadang orang punya konsep yang namanya goal oriented kan. Iya. Jadi kadang-kadang itu selalu orientasinya goal, tujuan. Cuma tantangannya terhadap orientasi terhadap tujuan, tantangannya adalah kadang-kadang kalau tujuannya nanti nggak kecapai, kita bunuh diri gitu loh. Iya, kecewa. Paling sering kecewa gitu. betul. Maksudnya tadi dalam tanda kutip ya, bunuh dirinya. Maksudnya akhirnya kita nanti akan ada istilah yang mengatakan namanya justify resentment. Jadi membuat satu pembenaran terhadap kebencian. Jadi saya rasa bukan hal itu ya. Jadi makanya kenapa ketika kita diet, ngatur makanan, pola hidup sehat, kalau tanya, emang mau apa sih? Mau ngapain sih pola hidup? Kok mau ngapain? Sehat itu bukan tujuan. Sehat itu adalah proses yang kita, sehat itu ada requirement. Untuk menikmati hidup kita butuh sehat gitu loh. Bukan sehat itu tujuan. Kalau sehat itu tujuan, makanya kenapa orang jadi akhirnya ketergantungan. Makanya dia beli, ibaratnya kayak misalnya, saya bisa beli apa ya buat supaya saya sehat. Karena dia pikir sehat itu adalah sebuah tujuan yang ingin dia capai. Betul. Persis sama kayak kebahagiaan. Sepanjang hidupnya dia nggak bahagia karena dia mencari kebahagiaan. Karena dia berharap suatu saat nanti saya sampai di dalam kebahagiaan. Seolah-olah kebahagiaan itu adalah sebuah area atau sebuah lokasi yang nanti dia akan capai. Padahal sebenarnya kebahagiaan kan bukan area atau lokasi atau bukan tujuan, tapi adalah requirement untuk bisa perlukan ya. Iya, sesuatu yang diperlukan bagi kita untuk menikmati hidup. Makanya kita butuh menghargai itu tadi gitu. Jadi banyak orang sepertinya dia tidak menghargai prosesnya ya. Dalam artian dia hanya melihat ini loh bagaimana goalnya. Nanti menghalalkan berbagai cara-cara ya. Nah, salah satu istilah yang sederhana yang mungkin bisa kita jelaskan dalam hal orang yang tidak menghargai proses itu adalah ketika menjadikan hari ini sebagai batu loncatan untuk masa depan. Makanya kenapa hari ini tuh susah terus gitu. Betul. Nah, tapi kadang-kadang dibenarkan dengan yang namanya peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Itu pintar-pintarnya mencari alasan mungkin. Iya. Jadi seolah-olah nggak apa-apa lah, sakit dulu, nanti yang senang kemudian. Tapi kemudian nggak pernah datang. Karena yang kita temui selalu sekarang terus kan gitu. Makanya kenapa orang bilang kalau misalnya kita punya kafe itu besok gratis gitu kan ya. Sekarang bayar gitu ya. Wah, besok bener nih gratis. Begitu besok datang kan besok datang ya besok gratis. Sekarang bayar kan gitu ya. Nah, jadi bisa bayangkan ketika ada pengumuman seperti itu di sebuah kafe, kita pasti akan bilang itu ridiculous, konyol. Tapi kenyataannya dalam sehari-hari kehidupan kita itu seperti itu. Jadi sekarang bukannya kita nikmatin apa yang kita miliki atau yang kita syukuri, tapi kita jadikan hari ini sebagai batu loncatan untuk kesenangan masa depan. Tapi masa depannya nggak pernah datang. Makanya someday. Makanya istilahnya someday will lead us to town called nowhere. Jadi nggak pasti, nggak jelas gitu, nggak datang. Makanya kenapa? Padahal someday itu hanya akan terjadi ketika kita menikmati hari ini. Jadi future itu memang akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini kan. Bukannya future ditentukan dengan ibaratnya kita. Jadi salah paham dalam hal mengartikan maksudnya yang disebut dengan namanya avoid yang namanya zona comfortable katanya. Jadi seolah-olah ya kalau kita udah gini jangan comfort, jangan terlena dengan kenyamanan kita. Kita harus push lagi diri kita. Maksudnya mungkin ini ingin menjelaskan ke kebutuhan kita yang selanjutnya tadi yang disebut namanya bukan saya loncat dulu aja ke kebutuhan nomor 5 ya. Kebutuhan nomor 5 yaitu pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi needs to growth itu sebenarnya adalah mimicking atau menyerupai daripada sebenarnya konsep daripada sel di dalam tubuh kita. Karena ada istilah yang mengatakan bahwa kualitas hidup kita tergantung daripada kualitas sel kita. Karena kita adalah pada dasarnya adalah kumpulan daripada sel-sel itu kan. Jadi bayangkan kalau sel itu yang jumlahnya triliunan itu seperti manusia, kita sebenarnya adalah komunitas daripada sel itu kan. Iya kan, manusia ini sendiri kan sebenarnya hanya lebih kepada kayak sebuah kemasan, tapi isinya sebenarnya kan sel-sel itu. Nah, sifat daripada sel itu kan adalah dikatakan adalah either they grow or they protect. Kan gitu kan, either they grow or they protect. Iya, they grow atau they protect. Makanya kenapa ketika ada sel kanker ada di dalam tubuh kita yang sebenarnya minoritas, tapi kenapa bisa mematikan? Karena sel yang lainnya kan memprotek dirinya gitu. Karena command centernya mengatakan bahwa khawatir gitu. Nah, jadi saya pikir sebenarnya konsep daripada diri kita juga sebenarnya kurang lebih
hampir mirip seperti itu, yaitu adalah bahwa keinginan kita selalu ingin tumbuh dan berkembang. Nah, keinginan untuk tumbuh dan berkembang inilah tergantung daripada kita mau memanfaatkannya untuk kebaikan kita atau yang lain. Kalau tumbuh dan berkembang tujuannya adalah lebih kepada karena kita nggak puas dengan apa yang kita miliki, jadi salah. Jadi salah ya, Bli? Tapi kebutuhan kita untuk tumbuh dan berkembang karena kita ingin mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, kenapa tidak? Kontribusi. Nah, kenapa tidak? Nah, jadi saya rasa di kebutuhan nomor 5 itulah sebenarnya adalah salah satu apa yang sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa Tuhan menciptakan akal, budi, dan pikiran di dalam tubuh kita, tidak menjadikan dia sebagai majikan kita, tapi menjadikan dia sebagai pembantu kita. Mind is a amazing thing, is a wonderful servant but a lousy master. Kenapa kita sebut sebagai lousy master pikiran kita? Karena manusia dengan egonya mengatakan kepada tumbuhan dan binatang, saya lebih tinggi daripada makhluk yang lebih tinggi daripada kalian, karena saya memiliki akal, budi, dan pikiran. Tapi akal, budi, dan pikiran yang harus menjadi kekuatan manusia, kenapa jadi kelemahan manusia? Berdasarkan statistik, lebih dari 70% manusia istilahnya menjadi sakit dan mati gara-gara ulahnya mereka sendiri, which is artinya memberikan kesempatan kepada pikirannya untuk menguasai atau menjadi majikan bagi dia ketimbang dia menggunakan pikirannya tersebut. Jadi membayangkan pikiran atau intelek seperti pisau, yang which is sebenarnya nature of intellect itu persis seperti pisau, kerjanya membelah kan, berusaha untuk membuat belah, membuat label, membuat folder, ya. Adalah satu hal yang sangat baik ketika kita gunakan untuk kebaikan kita. Tapi bayangkan ketika pikiran yang justru istilahnya yang mengontrol kita, terjadilah yang disebut namanya stres. Bahkan dinamai lagi stresnya. Bahkan di manage lagi. Jadi salah pahamnya di sana. Jadi saya pikir kembali lagi kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan itu lebih kepada memang pada dasarnya otomatis ada kebutuhan kayak longing diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada kebutuhan longing diri kita untuk tumbuh dan berkembang lebih baik daripada sekarang. Itu dalam arti maksudnya keinginan untuk menyatu, kalau istilahnya orang bilang keinginan untuk menyatu melalui fisik disebut dengan namanya sexuality. Keinginan untuk menyatu melalui emosi disebut namanya kecintaan. Keinginan menyatu melalui mental mungkin yang disebut dengan namanya ambisi, atau misalnya mungkin conquer, atau ingin berkuasa dan sebagainya. Dan salah satu keinginan kita untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang dari dalam diri kita itu yang disebut dengan namanya yoga kan sebenarnya. Sebenarnya yoga itu itulah artinya kan. Yoga artinya adalah union itu artinya adalah ketika kita melihat segala sesuatunya menjadi satu. Cuma yang terjadi hari ini adalah ketika aspek physicality daripada yoga yang lebih diangkat, seolah-olah yang lebih utama itu adalah bagaimana membuat tubuh ini bisa semakin canggih lagi, lebih lentur dalam hal berada di dalam situasi atau posisi badan yang semakin canggih semakin bagus ya. Itu di satu sisi nggak ada masalah karena itu adalah aspek physicality daripada yoga. Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah yang lebih besar adalah di luar daripada itu sendiri, yaitu adalah bahwa makanya kenapa sebenarnya kalau ditanya kamu kita cuma mengenal yoga itu seolah-olah seperti aktivitas yang dilakukan. Jadi orang yang senang melenturkan atau memelintir tubuhnya disebut yogi katanya. Jadi seolah-olah bahwa yoga itu adalah miliknya orang yang senang melintir tubuhnya gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah memang di satu sisi memang betul. Kalau berbicara aspek physicality daripada yoga mungkin apa yang ada hari ini yang dikenal dengan itu. Tapi kalau secara keseluruhan yoga sendiri sebenarnya adalah ketika kita melihat segala sesuatunya menjadi satu. Dan kalau orang tanya yang kita lakukan kapan kamu melakukan yoga, jawabannya adalah saya melakukan yoga 24/7, artinya 24/7. Setiap saat saya melakukan yoga. Ketika saya melakukan yoga dengan menggunakan pikiran saya untuk mencapai ultimate nature saya, itu yang disebut dengan namanya jnana atau nana yoga, menggunakan intelek kita untuk mencapai ultimate nature kita. Ketika kita menggunakan fisik kita atau aksi kita untuk mencapai ultimate nature kita,
itu yang disebut dengan namanya karma yoga, man of action. Jadi orang yang melakukan segala sesuatunya. Kalau istilahnya Thomas Alva Edison dulu pernah bilang, ibaratnya 1% inspiration, 99% perspiration. Artinya silahkan kamu mau ngomong apa saja, tapi kalau kamu nggak melakukan, nggak terjadi gitu. Nah, kalau kita adalah man of action, biasanya kita sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang disebut dengan yang namanya karma yoga. Lalu ada lagi orang yang melakukan yoga dengan hatinya, dengan emosinya, yang dikenal dengan namanya bhakti yoga. Ketika kita berbakti pada diri kita, pada orang tua, pada orang yang kita kasihi, pada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya, itu adalah bhakti yoga. Ketika kita melakukan segala sesuatu menggunakan pikiran kita untuk kebaikan diri kita dan orang lain, itu disebut namanya nana yoga. Ketika kita melakukan dengan aksi tubuh kita, itu yang disebut namanya karma yoga. Dan ketika kita masuk ke dalam mentransfer energi kita keluar, pada saat itu yang disebut namanya kriya yoga. Jadi pada dasarnya sebenarnya siapapun manusia kalau ditanya, pasti mereka sudah melakukan yoga itu sendiri. Secara tidak sadar ya? Secara tidak sadar gitu. Contohnya misalnya kayak ada orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Dia kan menciptakan berbagai hal ya. Sebenarnya dia pada dasarnya dia adalah nana yogi. Nana yogi. Selain itu juga dia mungkin juga karma yogi, karena apa yang dia lakukan kan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, jadi sebenarnya kita sudah menjadi bagian daripada itu. Cuma nana, karma, bhakti, dan kriya sebenarnya adalah akan jauh lebih bijaksana kalau kita aware terhadap itu. Kita bukan hanya melakukan satu saja, tapi kita bisa melakukan semuanya. Semua yoga jenis gitu. Dan yoga, kenapa disebut yoga juga? Karena kembali lagi tadi, kenapa kita menggunakan tubuh sebagai medium kita untuk belajar untuk fleksibel kan? Karena harapannya nanti kita mulai dengan tubuh kita dulu. Kita mulai dengan tubuh kita belajar untuk fleksibel. Pelan-pelan kita belajar untuk tidak resisten terhadap tubuh kita kan. Jadi waktu kita lagi stretching, kita belajar coba, bukannya struggling terhadap resisten itu, tapi kita belajar pelan-pelan, kita terima aja, kita ikhlas menerima ibaratnya peregangan itu. Lama-lama akhirnya kita makin fleksibel. Dan ketika kita sudah bisa fleksibel terhadap tubuh kita, kenapa nggak kita aplikasikan ke dalam all area of our life to be flexible. Kebijaksanaannya. That's what yoga is all about. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita harus break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Lebih melahirkan ke sana. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ido Bagus Mantra nomor 88A lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM. Masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita hidup sehat dengan senang hati dengan Bli Adire dan Dr. Bayu Ningrat. Nah, Bli menyambung yang tadi pertumbuhan ya, Bli. Itu yang kelima. Oke, kita masuk ke yang ketiga dulu aja ya. Yang ketiga love itu love and connection. Ya. Jadi sebenarnya adalah salah satu kebutuhan daripada manusia tentunya adalah kebutuhan akan dicintai dan mencintai gitu. Padahal ini juga salah paham ya. Kenapa salah pahamnya? Karena mereka beranggapan adalah bahwa kalau ada istilah mengatakan bahwa sebenarnya loving itu atau love itu is not an act, is not something that we do, but it's something that we become sebenarnya. Jadi adalah salah paham ketika kita berbicara tentang cinta. Cinta itu seolah-olah sebenarnya cinta itu sebenarnya self start, bukan push start. Maksudnya apa? Bahwa cinta itu sebenarnya adalah sudah ada di dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita menggunakan orang lain sebagai stimulan bagi kita untuk merasakan cinta itu gitu. Nah, makanya kenapa sebenarnya disebut definisi daripada cinta itu kan tadi dikatakan adalah ketika when we create pleasantness in our emosi, muncullah yang namanya cinta. Jadi has nothing to do dengan orang lain. Orang lain itu sebenarnya hanya sebuah stimulan aja. Situasi adalah hanya sebuah stimulan aja. Tapi yang utama adalah itu. Tapi kembali lagi kita masuk ke kebutuhan manusia tadi, anggap aja lah ini kita bikin yang enteng-enteng aja pembicaraannya, yaitu adalah salah satu kebutuhan manusia adalah ingin mencintai dan dicintai. Anggap aja itu. Nah, cuma yang menjadi tantangan di kebutuhan ini adalah ketika banyak orang yang akhirnya gara-gara urusan cinta jadi stres gitu loh. Banyak sekali. Tapi ada kebalikannya, gara-gara cinta ternyata dia bisa berkarya. Benar ya? Betul gitu juga, ya? Lagu putus cinta jadinya. Nah, itu tadi kembali lagi saya rasa hanya akan terjadi ketika kita aware dan menyadari bahwa kecintaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Orang lain bisa memberikan stimulan kepada kita. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan sebenarnya nggak ada istilah yang namanya I love you, tapi I love me being in love with you gitu. Oke, keren. Jadi ya sebenarnya yang terjadi adalah itu gitu. Makanya kenapa konsepnya selalu, makanya kenapa
cinta itu dalam prakteknya selalu pamrih terus kalau pada saat dimana kita menempatkan cinta kita ada di orang lain. Ketika kita menempatkan cinta kita ada di orang lain, pada saat itulah kita tahu nasib perasaan kita di tangan perilaku pasangan kita. Benar gak yang terjadi? Betul. Padahal sebenarnya kan nggak boleh seperti itu gitu. Kalau ibaratnya memang cinta itu ya memang ada something that we become, artinya ya itulah yang terjadi. Alamnya manusia itu adalah bercinta. Alamnya matahari itu adalah bersinar. Gitu. Jadi nggak peduli apakah orang mau memberikan penghargaan kepada matahari atas penyinarannya terhadap bumi misalnya selama ini, dia nggak butuh itu gitu. Ya dia bersinar aja. Bahkan manusia dengan egonya mengatakan matahari itu ada sunset, ada sunrise. Seolah-olah matahari itu nanti datang, nanti besok habis itu matahari itu tenggelam gitu. Makanya disebut matahari terbit sama matahari tenggelam gitu. Padahal kalau mataharinya ditanya, dia bilang gue gak kemana-mana, lo nya aja muter sendiri kan begitu kan gitu. Nah persis kayak kita gitu, cintanya adanya di dalam diri kita, tapi kita pikirannya kemana-mana gitu. Kita beranggapan yang menciptakan kecintaan itu adalah berasal dari faktor eksternal, padahal sebenarnya harusnya dari faktor internal. Itu hanya nah itu tadi saja, jadi itu yang kadang-kadang yang sering salah paham yang dilakukan oleh kita adalah ketika akhirnya gara-gara love and connection ini justru akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup itu. Nah kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan signifikansi. Nah ini juga sama, ada istilah yang mengatakan embrace your own divinity. Embrace your own divinity, bahwa sebenarnya kebaikan itu kan sudah ada di dalam diri kita. Tapi manusia itu, mungkin kalau bahasanya kita bilang, bukannya saya bilang bukan saya, bahkan saya pun masuk ke dalam kategori itu, yaitu saya adalah seorang yang pengecut. Definisi daripada kebalikan daripada sebuah keberanian bukan semata-mata ketakutan, tapi kebutuhan akan selalu ingin mendapatkan konfirmasi. Jadi selalu ingin mendapatkan konfirmasi. Contohnya paling gampang, saya baru merasa juara kalau saya mendapatkan konfirmasi dari piala. Saya baru merasakan kalau saya itu orang pintar kalau saya mendapatkan konfirmasi dari orang lain, gelar sarjana. Saya baru merasa kaya ketika saya mendapatkan konfirmasi dengan saya memiliki mungkin rumah yang bagus atau mobil yang bagus. Jadi saya menggunakan mobil sebagai konfirmasi bagi saya untuk saya bilang saya kaya. Saya menggunakan piala untuk mengkonfirmasi kepada diri saya bahwa saya itu adalah seorang juara. Padahal kalau ditanya waktu sebelum kejuaraan, sebelum pertandingan, sehari sebelum pertandingan, belum kejuaraan, berarti kan nggak punya piala ya? Iya, belum. Nggak ada ya? Belum. Tapi sekarang pertanyaannya, kita ngaca atau kita foto badan kita ceritanya, atau kita videoin kemampuan kita. Lalu 2 hari kemudian setelah kita juara dan kita pegang piala, lalu kita videoin lagi kemampuan kita. Sekarang pertanyaannya, perbedaannya 2 hari yang lalu sama hari itu apa? Hanya pialanya. Hanya pialanya aja. Tapi waktu sebelum kita dapat piala, kita merasa ke diri kita juara? Belum. Nggak merasa. Harusnya merasa akhirnya. Harusnya juara sudah ada sama kita. Tapi kita karena kebiasaan, kita butuh konfirmasi pendapat orang lain terhadap kita. Makanya akhirnya disinilah dibuat seolah-olah ketika ada seseorang yang sombong, akhirnya dikatakan mungkin dia bukan sombong. Sombong adalah sebuah pemaknaan. Yang dibutuhkan adalah lebih kepada karena dia kekurangan kebutuhan akan dihargai. Padahal sebenarnya kebutuhan untuk dihargai itu sebenarnya tidak kita perlukan, karena kita cukup menghargai diri kita sendiri kan. Makanya kenapa Michelangelo di Florence, Italia membuat satu patung David dari sebuah batu marble yang besar, kan ditanya, kok bisa Michelangelo bikin patung David, gimana caranya? Kan Michelangelo jawabannya kan tepat, yaitu adalah bahwa saya tidak membuat David. David sudah ada di dalam batu itu. Yang saya lakukan adalah I only chip away the excess. Saya cuma buang aja. Davidnya udah ada di dalamnya. Nah, jadi moral dari cerita ini atau esensi dari cerita ini adalah bahwa there's a David inside all of us. Ada satu kebaikan, kehebatan di dalam diri kita. Tapi kita baru menyadari kehebatan kita ketika orang lain bilangin kita. Ya, itu betul-betul. Jadi penghargaan dari orang itu memang tidak bisa jauh-jauh loh, Bli. Iya, nah makanya kenapa kita mesti aware aja, sadar. Di satu sisi memang menyenangkan ketika kita mendapatkan penghargaan daripada orang lain. Tapi kemandirian yang sesungguhnya sebenarnya adalah bukan kemandirian kita mandiri dari pendapat jelek orang tentang kita, tapi sebenarnya kemandirian yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mandiri dari pendapat baik orang tentang kita. Pendapat baik orang tentang kita. Kenapa kita bisa bilang mandiri yang sesungguhnya?
Karena simpel sederhana, saya tanya misalnya, ini paling gampang misalnya, anggap aja Dokter Bayu sehari-hari berbuat kebaikan bagi orang lain ya. Iya. Lalu ada orang bilang, waduh Dokter Bayu, kamu baik sekali ya ini apa gitu. Dokter Bayu santai aja, kenapa? Memang saya melakukan kebaikan. Jadi kamu mau puji saya atau nggak puji saya tahu saya memang melakukan itu. Nah disitulah terjadi sebuah kemandirian. Tapi banyak orang melakukan itu ketika dibilangin orang lain akan pujian itu, dia baru geeran, baru bilang, oh ternyata bener ya gue baik ya. Baru tahu saya, untung dikasih tahu terima kasih gitu. Jadi bisa bayangin nggak, di dalam sebuah malam penghargaan, di dalam sebuah malam penghargaan kebaikan, Matahari sedang ada di podium. Lalu dia bilang gini, terima kasih Bumi atas penghargaan yang diberikan kepada saya hari ini. Saya hampir putus asa selama ini. Saya menyinari Bumi dari awal sampai akhir. Saya tidak pernah dapat penghargaan. Akhirnya malam ini saya dikasih piala penghargaan kebaikan. Terima kasih ya Bumi, terima kasih. Apakah hal itu terjadi? Jawabannya tidak. Matahari independen terhadap pendapat baik orang tentang dia. Nah hal itulah yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi kayak saya misalnya ditanya, misalnya, wah Mas Ade disiplin ya, bagus sekali ya, olahraga tiap hari, sekarang umurnya udah berapa masih jaga badannya, masih sehat, ini apa? Ya saya nggak akan pernah punya rasa geeran. Bagi saya ya memang itu yang saya lakukan, ya nggak apa-apa juga gitu. Saya akan mandiri terhadap pujian itu, tapi di sisi lain saya berterima kasih. Terima kasih kan memberikan pujian. Nah kalau ada orang yang memberikan hinaan sama juga, wah itu mah badan gede tapi pasti pakai drugs tuh, pasti pakai anabolik steroid. Mana ada orang zaman sekarang punya badan bagus nggak pakai drugs tuh, mana ada. Apalagi Aderai tahu sendiri, ibaratnya poster boynya dari Binaraga, semua Binaraga aja pakai drugs ya kan. Hampir semua dokter di Indonesia pun juga mengakui, menganggap bahwa dia tuh olahraga yang paling penggunaan penyalahgunaan obat paling tinggi adalah Binaraga. Nah di Binaraga kalau coba sebut nama Binaraga di Indonesia, siapa nama yang keluar? Nah salah satunya si Aderai. Nah pertanyaannya, kira-kira Aderai pakai gak? Mungkin semua dokter akan bilang, kalau misalnya ini tak kenal maka tak sayang, saya nggak menyalahkan juga, dia pasti akan bilang itu. Tapi balik lagi sudah saya bilang, kalau ada orang bilang saya pakai drugs, buat saya itu level terendah dalam sebuah kemandirian gitu. Level terendah dalam sebuah kemandirian adalah mandiri dari pendapat jelek orang tentang kita. Betul. Dia bilang baik aja ke saya aja nggak GR, apalagi dia bilang jelek, ya memang gue pikirin. Gitu. Ini hampir mirip dengan salah satu yang haters ya mungkin ya, begitu ya Bli Adit. Iya, tapi buat saya kembali lagi, setiap orang berhak untuk berbicara apapun, tapi kembali lagi kan yang tahu kita, gitu. Jadi nasib perasaan kita nggak di tangan apa kata orang, gitu. Apalagi orang yang bercerita tentang sesuatu, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Makanya kenapa salah satu kebutuhan daripada manusia itu kan kebutuhan tumbuh dan berkembang, itu hanya akan terjadi ketika kita memahami, menyadari kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu. Kalau kita memahami, kalau kita tahu, berarti biasanya kita sok tahu. Masuk akal. Ya, kalau kita sok tahu, makanya itu tadi terakhirnya dia bisa ngomong, wah si Ade mau pakai ini apa gitu. Karena dia sok tahu, ya nggak masalah juga. Tapi kembali lagi, ruginya dia sendiri bukan ruginya saya, karena dia tidak akan berkembang, karena dia tidak melihat opsi cara pandang bahwa ternyata tanpa menyalahgunakan obat kita bisa punya badan yang sehat. Dia nggak dapat esensi itu, karena dia hanya ingin loncat ke dalam sebuah konklusi. Dia hanya mencari goalnya berarti. Mencari konklusi aja. Makanya kenapa istilahnya it's better to be confused than conclude. Artinya apa? Lebih baik kamu bingung daripada kamu membuat satu kesimpulan tapi ternyata kesimpulan itu konyol gitu loh. Jadi makanya setiap kali kita bikin acara ini apa, terakhirnya nggak usah pakai kesimpulan. Apa pendapat mereka sendiri? Ya silahkan aja gitu. Karena dengan silahkan menyimpulkan masing-masing, silahkan. Karena kalau kita udah langsung masuk ke dalam sebuah kesimpulan, artinya kita so tahu gitu. Konyol lagi. Ya, konyol. Pada kenyataannya sebenarnya we need to open to everything kan sebenarnya. Bahwa kenyataannya selalu pada dasarnya when we admit that we don't know, dan pada saat itulah kita akan selalu terus akan menjadi seorang yang mau belajar dan mencari. Makanya kenapa true seeker itu dia artinya tidak rely on scientific deduction dan tidak rely on belief system. Karena apa? Karena dia mau mencari sendiri. Nah, jadi saya pikir dalam hal untuk memenuhi kebutuhan kita untuk tumbuh dan berkembang, tantanglah diri kita, challenge diri kita untuk selalu menyadari bahwa saya itu tidak tahu apa-apa.
Okay. Dengan cara itu kita mau mendengarkan. Jadi kalau ada orang punya pendapat sesuatu tentang kita atau tentang sesuatu, nggak perlu kita lompat ke konklusi, kita bilang mana mungkin, nggak bisa lagi. Tapi cukup dengan kita melihat, kita bilang, oh saya nggak pernah berpikir kamu punya cara pandang seperti itu ya, tapi nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah tapi disitulah yang menurut saya yang juga saya alami, Dok. Bro, ya itu adalah waktu 5 tahun pertama dulu saya mengenal dunia fitness dan kebugaran. Saya pikir saya tahu segalanya. Tapi sekarang setelah saya menggeluti olahraga ini, saya menggeluti olahraga ini dari umur 15 tahun yang lalu, 15 tahun waktu itu. Jadi berarti sekarang udah hampir 30 tahun lebih gitu. Saya menggeluti olahraga ini, ternyata saya baru menyadari saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya pikir justru di situ pembelajarannya. Ya, justru di situ pembelajarannya banyak sekali. Jadi menyenangkan sih saya pikir. Dan di sini juga saya bersyukur, terima kasih di BBM ini juga, kenapa saya juga dengan senang hati datang ke sini acara ini, karena ya di tempat ini kita juga bisa sama-sama berbagi sama teman-teman, kan menyenangkan juga gitu. Dan mudah-mudahan informasi ini juga paling tidak juga bagi para pendengar juga bisa mau mendengarkan untuk melihat bahwa ternyata ada opsi ya, cara pandang baru dalam melihat itu. Betul. Gitu. Kenapa tidak? Nah, gitu. Masalah kesimpulan masing-masing gitu. Iya, betul. Bicara masalah kesimpulan ini, kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita Hidup Sehat dengan Senang Hati bersama Bli Adere dan Dr. Bayu Ningrat. Nah, Bli Adere, kita akan sampai di yang terakhir mungkin ini ya, yang kontribusi. Iya, mungkin kalau dibilang dari 6 human needs tadi, memang kebutuhan yang namanya growth dan kontribusi adalah memang 2 level terakhir yang biasanya akhirnya kita akan mengarah ke sana. Tapi biasanya yang paling populer yang kita lakukan adalah kebutuhan akan certainty, kepastian, dan signifikansi. Itu kombinasi yang paling sering terjadi. Ya, contohnya misalnya melalui ambisi kita, berkeinginan untuk menjadi ini, itu, dan sebagainya. Ingin conquer ini, conquer itu, dan sebagainya. Saya rasa ingin kuasa dan sebagainya, saya rasa itu adalah lebih kepada keinginan kita untuk mendapatkan satu kepastian. Dalam hal ini adalah kepastian untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ingin mendapatkan kepastian dalam hal termasuk juga signifikansi ya, ingin mendapat penghargaan dari orang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin kontribusi, itu adalah benar-benar kita lakukan karena diri kita sendiri. Contoh paling gampang sederhana, pernah gak para pendengar ketika lagi di lampu merah, tiba-tiba ada orang yang meminta kepada kita, lalu kita memberikan kepada mereka. Sering teman kita bilang gini, tuh orang kurang ajar ya, lo udah kasih dia nggak bilang terima kasih lagi, gitu ya. Nah, sedangkan saya bilang, oh nggak apa-apa dia mau bilang makasih atau enggak, saya melakukan ini karena saya lakukan buat diri saya sendiri. Saya ingin mengisi kebutuhan akan kontribusi saya, bahwa saya senang memberikan kebaikan bagi orang lain. Masalah orang lain pakai uang itu buat, nanti jangan dikasih, nanti uangnya kebiasaan dipakai nanti buat mabok-mabokan, dipakai buat beli obat, atau kadang-kadang nanti uangnya dipakai buat beli pisau, ntar malah ke orang lain dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Ketika kita memberikan kebaikan pada orang dengan harapan pamrih tadi, pada saat itu sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang mengisi kebutuhan akan signifikansi, bukan mengisi kebutuhan akan kontribusi. Nah, jadi kebutuhan akan kontribusi itu benar-benar adalah sifatnya sangat internal sekali kalau menurut saya. Jadi kembali lagi dari 6 kebutuhan manusia, sering kita menyalahgunakan kebutuhan itu. Kebutuhan yang pertama, kalau kita korupsi, biasanya adalah keinginan kita untuk mencapai mengisi kebutuhan akan kepastian, tapi dengan cara yang salah. 2, misalnya banyak orang kadang-kadang menyalahgunakan obat, misalnya narkoba. Kalau ditanya kenapa sih orang mau narkoba gitu, karena ingin mengisi kebutuhan akan variety in life, kan, bener gak? Karena ingin mencari sesuatu yang ibaratnya hidupnya monoton, rutin, ini apa. Begitu dia pakai drugs, dia ngerasa tiba-tiba dunia jadi lebih bebas, mendapatkan satu liberation dari sana. Liberation dalam hal apa? Biasanya liberation dalam hal dia bisa escape dari stream of mind dia sebenarnya, dengan melalui bantuan si obat-obatan atau alkohol atau dan sebagainya, termasuk juga rokok bahkan ya kadang-kadang ya. Nah, jadi kebutuhan yang kedua kadang-kadang sering disalahpahami dengan cara itu. Kebutuhan yang ketiga, love and connection, sering terjadi adalah kalau disalahpahami adalah dengan cara biasanya sering, paling gampang sederhana, kadang-kadang kita sering ribut sama orang. Kalau ditanya ribut sama orang, contohnya paling gampang pasangan aja deh, suami istri atau pacaran misalnya, yang cowok sama yang cewek.
Yang cewek kadang-kadang sering ngambek Iya. sama cowoknya, berantem deh akhirnya. Tapi kalau ditanya kenapa ceweknya ngambek, sebenarnya ceweknya ngambek bukan karena apa-apa, tapi hanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan love and connection kan. Karena ketika akhirnya cowoknya baikin dia ini ya, akhirnya dia mendapatkan pemenuhan kebutuhan itu. Tapi kenapa dia lakukan dengan cara ngambek? Nah itu adalah cara yang salah. Justru kebalikannya, makanya bagaimana kita bisa aware untuk tidak menyalahgunakan kebutuhan kita tadi gitu. Jadi kalau ditanya ngambek, jutek, sebel atau apapun juga, itu pasti kalau ditanya terakhir-terakhirnya sebenarnya ingin mengisi kebutuhan apa? Kebutuhan untuk love and connection sebenarnya. Cuma dilakukan dengan cara yang salah. Termasuk juga yang kebutuhan dengan cara yang salah untuk menciptakan kebutuhan akan tumbuh dan berkembang. Tapi tumbuh dan berkembangnya ke arah yang salah, ya udah jelas. Misalnya melakukan berbagai aktivitas kegiatan yang membuat kita menjadi fasih akan sesuatu yang menjauhkan kita dari sehat misalnya, atau menjauhkan kita dari kebaikan, itu udah jelas. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kontribusi, sering yang kita salah pahami adalah banyak salah paham antara mengisi kebutuhan kontribusi sama mengisi kebutuhan akan signifikansi. Contoh paling gampang misalnya kadang-kadang sering public figure, termasuk mungkin saya atau siapapun juga, ceritanya nih. Ketika kita ulang tahun, kita pergi ke panti asuhan. Ketika kita pergi ke panti asuhan, waktu kita ulang tahun, kita tujuannya mau ngapain? Oh, saya mau kasih sumbangan. Apakah berupa uang, apakah berupa pangan, apa namanya biasanya sembakau ya, sembakau. Kadang-kadang kita kasih sembakau dan sebagainya. Ketika kita melakukan itu demi diri kita sendiri, artinya kita sedang mengisi kebutuhan akan kontribusi. Tapi ketika saya melakukan itu dengan cara saya undang infotainment datang ke sana, berarti teman-teman udah tahu kan, sebenarnya yang ingin saya capai adalah saya pencitraan. Nah, jadi pencitraan itu terjadi adalah ketika memang kebutuhan akan signifikansinya yang kurang. Nah, cuma uniknya sekali lagi, yang terjadi adalah biasanya orang yang membutuhkan kebutuhan akan signifikansi yang kurang itu justru orang yang berkelebihan. Ngerti ya? Justru orang yang miskin malah kebutuhan akan signifikansinya nggak tinggi. Makanya kenapa hatinya rendah. Rendah hati dia biasanya. Tapi kalau ada orang yang tinggi hati, pemaknaannya akan jadi tinggi hati. Coba kalau ditanya misalnya, udah orangnya ganteng, orangnya keren, orangnya wangi, duitnya banyak, mobilnya bagus, masih aja becak disalip sama dia, buat gitu sama mobilnya yang keren gitu kan gitu. Nah kalau ditanya pertanyaannya, ketika becaknya disalip, becaknya marah-marah lagi, bilang gini, sialan tuh orang dasar orang kaya, nyetir ngebut gini apa? Sebenarnya salah. Harusnya apa yang terjadi? Kalau kita disalip sama mobil keren, gitu disalip, kita mestinya begitu ketemu lagi nanti di lampu merah terdepan nanti, kita langsung ketok kacanya dia. Pas dia buka kaca kita bilang, Pak, keren banget mobilnya, keren, bagus Pak, keren, keren banget. Gitu. Kita mesti kayak gitu dari beca. Tujuannya apa? Tujuannya kan orang itu butuh kan penghargaan kan. Nah kita harus beri. Nah di sisi lain orang yang itu bilang, kok Bapak baik banget sih, ngasih pujian ke kita. Jawabannya tukang beca, ya karena saya ingin memberikan kebutuhan akan kontribusi. Jadi win-win solusi di situ terjadi sebuah win-win situasi gitu. Di satu sisi si tukang beca memberikan kebutuhan akan kontribusinya terpenuhi, di sisi lain orang yang tadi naik Ferrari tadi mendapatkan kebutuhan akan signifikansinya terpenuhi juga gitu. Ini hampir mirip dengan, kalau saya simak apa yang Bi Adaira sampaikan, ini hampir mirip dengan ceritanya Rahwana ya. Ya sudah dia raja, dia ganteng dan punya banyak istri, masih juga ngambil istrinya Rama gitu kan. Ya itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi intinya sebenarnya maksudnya dengan kita memahami 6 kebutuhan manusia itu tadi, akhirnya kalau kita bilang kita mau sebel sama orang, sebenarnya nggak terjadi. Contoh ketika kita ngelihat ada orang koruptor, seseorang koruptor ya, kita lihat di TV misalnya atau di media, kita nggak akan langsung menghakimi, akan menunjuk dia, kita bilang dasar koruptor nggak tahu diri, bukan. Tapi apa yang kita bilang? Oh, ternyata dia masih kekurangan akan kebutuhan akan kepastian. Makanya kenapa dia melakukan segala hal cara untuk mendapatkan sebuah perasaan pasti akan penghasilannya. Makanya dia korupsi. Jadi kita bisa memahami itu. Jadi untuk kita bisa kesal sama orang, kita nggak bisa. Kita hanya akan melihat orang itu dari sisi cara pandang kita bilang bahwa I see myself in the packaging of corruptor, kan gitu. Nggak ada masalah. Ketika kita ngelihat ada orang sombong, wah gayanya sombong banget, ini udah cantik, cakep ini apa, tapi sombong banget ya orangnya ini apa gitu kan, sering kita ngelihat misalnya mungkin artis atau siapa ini apa. Kita lihat,
Kenapa kita bilang dia sombong? Kita cuma bilang aja, oh ternyata dia kebutuhan akan dihargai orang lainnya itu rendah. Dia kepengen supaya orang lain memberikan penghargaan, pujian, betapa dia cantik, betapa dia keren. Makanya dia kepengen tunjukin kekerenannya kepada kita. Ya dikasih dong. Kan kayak gitu. Kenapa kita jadi keki sama orang yang sombong? Kan gitu kan. Karena dia perlu kebutuhan itu. Di sisi lain kalau kita tanya sama diri kita, kamu mau gak mengisi kebutuhan kamu akan kontribusi? Ya udah kasih aja, beri aja. Kita kan memberi itu. Makanya kenapa orang bilang pemberian yang terbaik itu bukan semata-mata harus kasih orang duit atau kasih orang barang, nggak perlu. Cukup dengan memberikan hal yang sederhana aja. Kita kasih dia senyum, kasih dia pujian, kasih dia perhatian. Itu kan udah cukup gitu loh. Jadi itulah bagaimana pemenuhan kita akan kontribusi gitu. Makanya kenapa kalau dalam kita melihat orang, makanya kenapa ada istilah yang disebut dengan namanya, ada beberapa channel yang kita pakai untuk melihat seseorang. Channel yang paling populer itu yang disebut dengan namanya channel 1, yaitu adalah channel physical. Physical channel itu adalah ketika kita melihat orang berdasarkan fisiknya. Wah, orangnya cakep, akhirnya kita berusaha untuk baik sama dia. Wah, orangnya jelek banget ya, gitu. Ih, wangi, saya senang sama dia. Ih, bau, saya nggak senang sama dia. Nah, ketika kita menggunakan channel 1, channel fisik, maka otomatis hal itulah yang kita lakukan. Masuk ke channel 2 yang disebut dengan namanya channel personality channel atau psychosocial channel. Di personality channel ini yang kita lakukan adalah apa? Ketika kita melihat orang lain, tidak lagi berdasarkan fisiknya, tapi berdasarkan reputasi dan apa kata orang. Katanya, lo tahu gak? Dia tuh lihat tuh, orangnya kayak gitu ya. Wah, tapi ya, itu kan dia kan yang punya ini, dia kan ini loh. Tahu gak dia gini? Oh, tapi dia baik loh, orangnya ini gini. Jadi apapun yang menjadi jaket personality dia, itu yang kita angkat. Gitu. Kita nggak ngomongin soal itu. Nah, di channel 2 ini adalah channel yang juga paling populer, yang kita sering tonton, yang kita pakai sebagai cara kita untuk memperlakukan orang lain. Wah, dia orangnya emang kayak gitu, tapi orangnya baik. Wah, dia orangnya kelihatannya kayak gitu ya, Pak, orangnya ngeselin loh. Gitu. Jadi kita memakai channel 2 itu. Masuk ke channel 3 yang disebut namanya Astro Channel. Atau Astro Channel atau Identity Channel, biasanya kita pakai channel itu untuk kita menilai orang dengan cara misalnya gini. Oh, wajar lah orangnya keras, maklum lah dia Leo gitu. Wah, dia gitu-gitu orangnya setia loh. Iya, misalnya show-nya anjing. Nah, gitu. Atau enggak misalnya, wah, dia memang orangnya keras ya, maklum aja dari Sumatera. Gitu ya. Wah, orangnya muter-muter terus ya, ini pasti nih dari Jawa. Gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita memakai channel itu untuk memahami orang dengan cara menggunakan identitas-identitas itu gitu. Nah, channel 1 dan 2 dan 3 ini adalah channel yang paling populer dalam melihat orang lain. Nah, masuklah ke channel 4 yang disebut dengan namanya channel jati atau yang disebut dengan namanya yoga channel. Yaitu adalah ketika kita melihat segala sesuatunya menjadi satu gitu. Union tadi. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah ketika kita ngelihat ada orang tadi, misalnya ada orang yang ngeselin, ini apa? Apa yang kita lakukan? Ketika melalui yoga channel yang kita lihat adalah, oh, saya melihat diri saya dalam packaging orang yang ngeselin gitu. Oh, saya melihat diri saya dalam packaging orang yang nyebelin. Oh, saya melihat diri saya dalam packaging orang yang unconscious misalnya. Nah, jadi di channel 4 ini adalah channel yang jarang dipakai atau jarang yang diikuti orang lain dalam hal melihat sesama kita. Yaitu adalah kita bawanya lebih senang adalah pokoknya tersinggung terus. Kita senang kan kalau nonton TV kita tersinggung tuh kita senang gitu. Seolah-olah kita mendapatkan yang namanya pemeliharaan self-important kita gitu. Nah, jadi salah paham banget di sana gitu. Makanya kenapa kalau saya pribadi saya akan mempromosikan channel 4 di mana channel itu ratingnya paling rendah selama ini. Karena channel physical dan channel personality adalah yang paling populer udah pasti ya. Jadi ketika kita melihat orang kita pasti langsung judging langsung ke situ ya. Ibaratnya orangnya oke, orangnya nggak oke, ini apa. Oh, dia kan yang punya ini, yang punya itu gitu. Bahkan kita aja sendiri kadang-kadang memperkenalkan orang bukan memperkenalkan karena kebaikan hatinya orang itu, tapi yang kita perkenalkan pasti kenalin nih ini punya. Dia yang punya gitu, kan kayak gitu. Benar, makanya kenapa definisi ego kita adalah ada 3 definisi ego. Saya adalah apa yang saya punya, saya adalah apa yang saya lakukan, dan saya adalah apa kata orang. Itu yang disebut dengan namanya posesi, profesi, reputasi gitu. Padahal sebenarnya itu bukanlah saya.
kata jati. Katanya. Ya, kata ego itulah saya. Ego selalu bilang bahwa saya adalah apa yang saya punya. Ego selalu bilang bahwa saya adalah apa yang saya lakukan. Ego selalu bilang adalah saya adalah apa kata orang. Nah, kalau jati kebalikannya. Jati selalu bilang saya bukanlah apa yang saya punya. Karena kalau saya tidak punya itu, berarti saya kehilangan diri saya. Makanya dia bilang saya bukan, I am not what I have. Jati selalu ngomong gitu. Lalu yang kedua, Jati bilang, I am not what I do. Saya bukanlah human doing, I am human being. Apa yang saya lakukan adalah karena pada saat itu saya mesti melakukan itu. Kalaupun satu saat nanti saya tidak melakukan itu, saya tidak kehilangan diri saya. Kan sering yang terjadi kan, saya ini adalah penulis. Yeah. Begitu dia nggak bisa nulis lagi, dia kehilangan jati dirinya. Saya adalah dokter. Begitu dia udah nggak jadi dokter lagi, dia kehilangan jati dirinya. Saya adalah juara binaraga. Begitu badannya udah tambah tua, tambah jelek, saya bunuh diri lagi. Nah, jadi saya post power syndrome terjadi karena merasa bahwa saya adalah apa yang saya lakukan. Dan yang terakhir adalah I am what other people thinks of me. Saya adalah apa kata orang. Reputasi yang paling utama. Padahal berdasarkan definisi reputasi is not located on us, but reputasi is located on others. Kalau nggak percaya, tanya aja. Reputasinya Aderai terhadap 100 orang, kita tanya. 100 orang akan menjawab apa? Kalau ada nilai 1-10, ada yang bilang Aderai nilainya 10, ada yang bilang Aderai nilainya 1, ada yang bilang Aderai nilainya 5, ada yang bilang Aderai nilainya 7. Tapi yang pasti ada 100 jawaban. Nah, sekarang pertanyaannya, nasib perasaan saya di tangan perilaku saya, apa di tangan perilaku pendapat orang lain? Otomatis pendapat orang lain. Jadi oleh sebab itu saya bukanlah reputasi saya. Orang lain boleh berkata A sampai Z, tapi yang tahu kita adalah diri kita sendiri. Makanya kenapa saya bukanlah reputasi saya. Makanya ego selalu bilang saya reputasi saya. Jati selalu bilang I am not what other people think of me. Gitu. Lalu masuk lagi ke definisi ego yang lain. Ego selalu bilang saya spesial. Seneng kan kita dibilang spesial. Eksklusif. Tapi kalau Jati selalu bilang kalau orang lain spesial berarti saya juga spesial. Kalau saya spesial berarti orang lain juga spesial. Ego selalu eksklusif, Jati selalu inklusif. Ego selalu bilang bahwa saya berfokus pada apa yang saya nggak punya. Makanya dia selalu keinginannya striving terus. Saya harus ini, saya harus itu, saya harus itu. Terus saja mau cari terus gitu. Tapi kalau Jati berfokus pada mensyukuri apa yang sudah dimilikinya. Gitu. Dan yang terakhir adalah ego dari katanya adalah everything good is outside. Jati adalah egi, everything good is inside. Gitu. Jadi kalau ego selalu yang hebat itu selalu di luar. Makanya dia selalu cari keluar. Kebahagiaan dia cari keluar. Kesuksesan dia cari keluar. Padahal konsep daripada kebahagiaan dan kesuksesan adalah bukannya mencari tapi kembali. Kan gitu. Kalau nggak percaya, lihat aja anak umur 5 tahun ke bawah. Semuanya happy, bahagia dan sukses gitu. Tapi ketika dia makin besar, otomatis dia tidak merasa sukses. Kenapa? Karena pada saat itulah ibaratnya hormonal, pikiran semua sudah menghijack diri dia gitu. Akhirnya tidak menjadi murni kembali kan. Makanya kenapa all kids goes to heaven kan maksudnya itu. Atau kingdom of heaven hanya terjadi ketika kita memiliki sifat yang namanya child alike, ya kan, child alike. Seperti anak-anak kecil adalah ketika anak kecil has no judgment, has no labeling. Tapi ego selalu mengajarkan kita selalu seperti itu, melabel semuanya. Karena itu adalah nature of our intellect kan. Intellect kan selalu bikin label, terus bikin label. Tapi sebenarnya bikin label, sekedar label untuk tujuannya supaya hidup kita lebih nyaman, boleh dong gitu. Tapi ketika kita melabeli semua orang, pada saat itulah kita tidak memiliki kemampuan untuk mengexercise yang disebut namanya discriminate mind kita, discriminate intellect kita. Tidak bisa membedakan ya. Iya, nah makanya kenapa jadikanlah pikiran kita atau akal budi kita sebagai pembantu kita, bukan sebagai majikan kita. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita karena keterbatasan waktu para pendengar setia, mohon maaf sekali. Memang kalau bukan ngalor ngidul, ini luar biasa sekali. Saya pun sampai tidak sadar. Dan apapun yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat para pendengar di rumah ya. Dan
apa yang saya sampaikan ini saya jadi Seluruh seluruh kesimpulannya kesimpulannya tidak mungkin. Jadi seperti yang disampaikan tadi, apapun yang disampaikan dikembalikan ke kepada masing-masing, masyarakat. ya. Iya, lebih baik bingung daripada menyimpulkan. Iya. Saya yakin beserta seluruh kru Kerabat Kerja Bali FM dan bincang-bincang medis dan para bintang tamu, mohon pamit undur diri. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, finansial, dan sosial. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Bye bye.